Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah markisa, buah delima, paling berkah diminum, didahului dengan doa. Apabila Anda ingin hidup mulia dan bahagia, silahkan simak kiat-kiat ini di lokasi Kampung Agrowisata Desa Jalaksana. Kita tentu mengenal Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar Tabi'ut Tabi'in yang lahir pada 118 Hijriah. Beliau menjadi rujukan fatwa di zamannya. Bahkan setelah beliau tiada, beliau dikagumi ibadah dan kejujurannya, sekaligus semangat jihadnya. Kita mengenal Abdullah bin Mubarak, namun tahukah kita siapa ayahnya? Membaca episode kehidupan Mubarak, kagumlah kita dibuatnya. Betapa jujur dia, dan pantaslah jika putranya menjadi ulama besar. Belasan tahun sesudah abad pertama Hijriah berlalu, Mubarak masih menjadi seorang penunggu kebun delima yang ditugasi oleh tuannya untuk menjaga kebun delima tersebut. Bertahun-tahun Mubarak menjadi penjaga kebun delima. Suatu hari majikannya datang ke kebun dan minta diambilkan delima yang manis. Mubarak mengambilkan satu buah delima, tetapi majikannya tidak berkenan saat pencicipannya. "Masam Mubarak," katanya dengan nada kecewa. "Carikan yang manis Mubarak, carikan yang manis." Mubarak mengambilkan buah kedua, itu juga ternyata masam. Sampai pada Mubarak mengambilkan buah delima yang ketiga. Lagi-lagi wajah majikan menandakan raut muka yang kecewa setelah memakannya. "Ini masam Mubarak, apakah kau tidak bisa membedakan buah delima yang manis dan buah delima yang masam?" "Saya tidak dapat membedakannya Tuan, sebab saya tidak pernah mencicipinya." Mendengar jawaban itu, alangkah herannya sang majikan. "Kau tidak pernah mencicipinya? Padahal kau sudah bertahun-tahun aku tugaskan menjaga kebun ini." "Iya Tuan, engkau menugaskan aku untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya. Karenanya aku tidak berani mencicipinya, walaupun satu buah, aku tidak berani mencicipinya Tuan." Sang majikan tidak jadi marah. Persoalan tidak mendapatkan delima yang manis terlupakan. Begitu saja. Yang ada kini hanya kekaguman, ia kagum dengan kejujuran penjaga kebunnya. Belum pernah ia mendapati seorang lebih jujur dan memegang amanah melebihi karyawannya ini. "Wahai Mubarak, aku memiliki putri yang belum menikah," kata sang majikan. Mengubah topik pembicaraan, "Menurutmu siapakah yang pantas menikah dengan putriku ini?" Mubarak menjawab, "Dulu orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan, harta dan kekayaan, dan orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Maka sudah selayaknya orang-orang muslim menikahkan putrinya atas dasar agama." Jawaban inilah yang membuat sang majikan kagum dengan seorang Mubarak. Lama waktu, Mubarak dipilih olehnya untuk menjadi sang menantu dan dinikahkan dengan putrinya, dan dari pernikahan mereka lahirlah Abdullah bin Mubarak pada tahun 118 Hijriah. Mari saya mengingatkan diri sendiri dan kepada Anda semua, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang petani, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang profesional, sebagai seorang politisi. Mari kita mengikuti jejak Mubarak agar hidup kita penuh keberkahan dan penuh kesuksesan. Terima kasih. Salam dari saya, dari Taman Wisata Agrowisata Desa Jalaksana, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.